kemarin saya habis download e-book beli, terus ada gara-gara Facebook dipaikan gitu, bulan jadi lebih mudah, penghasilan makin terus bertambah. Nah, itu di bab 1 ada membangun personal branding dan authority. Jadi gimana? Jadi begini, niat tadi ya, niatnya ketika kita itu maksudnya untuk dikenal, misalkan kita kepingin dikenal dari sisi kita itu sebagai urusannya di dalam urusan duniawinya, misalkan kita punya toko, kita punya ini, itu pengusaha penjual sapi, lah itu kan, itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang problem itu kita itu terkenal dalam rangka kita kepingin dikenal sebagai orang yang soleh, orang yang baik, orang yang lebih mulia dibandingkan orang lain dan lain sebagainya. Paham nggak maksudnya? Batasannya paham nggak? Itu loh. Artinya kita itu nggak mau dikenal itu tadi, misalkan kepingin wah ini sebagai, misal saya mempersonal brandingkan itu sebagai orang yang alim misalkan. Wah ini orang yang ustadz dan lain sebagainya. Itu sebenarnya nggak boleh yang seperti itu. Dalam hal-hal urusan agama, dalam hal-hal urusan akhlak, maka nggak usah personal branding. Itu loh. Nggak usah. Tapi kalau urusan memang kita urusannya perlu bisnis, Pak Muji mungkin bawa kemana-mana bawa kartu nama. Memang perlu itu karena memang urusannya adalah wah ini kalau ada permasalahan rumah tangga hubungi saya. Itu beliau memang pakarnya, itu loh maksudnya. Pakar masalah itu. Pakar konsultannya itu. Itu kalau hal yang seperti itu nggak masalah. Paham ya? Nggak masalah, nggak problem yang seperti itu dikenal. Gitu. Jadi sebenarnya pun yang namanya tadi personal branding misalkan, itu kan sebenarnya persepsinya orang ke kita, bukan kita ke orang gitu. Sebenarnya begitu. Dengan kita istiqomah melakukan sesuatu itu terbentuk dengan sendirinya. Kan persepsi orang ke kita, bukan kita ke orang gitu loh. Itu paham ya? Itu. Ada lagi? Silahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar dari Sugeng Sari, Harian. Ingin menanyakan Pak, ada Pak ini Pak, ini kan menghadapi bulan besar ini. Ya. Saya pernah membaca hadis bahwa 10 hari pertama, hari-hari Zulhijjah, itu sangat dicintai oleh Allah kalau orang beribadah di hari-hari itu. Bahkan lebih dan menyamai orang berjihad dan mati syahid di medan perang. Untuk ibadah-ibadah apa yang kita lakukan pada hari-hari itu supaya kita mendapatkan mati syahid itu. Terutama adalah awal daripada bulan Dzulhijjah ini memang kita disunahkan, ini bagian satu dari bulan haram namanya. Ini adalah bulan haram, bulan yang termasuk bulan yang utama. Maka ada amalan-amalan, kita memperbanyak amalan ibadah itu memang diutamakan. Itu. Nah, terutama adalah puasa. Itu ya. Puasa itu adalah yang paling utama. 1 sampai tanggal 9. Itu ya. 1 sampai tanggal 9, tanggal 10 mau ini. Mau puasa ya, Bu? Jangan tasrik. Itu. Jadi yang paling bagus adalah memperbanyak berpuasa di hari-hari tersebut. Karena hari-hari yang istimewa itu Rasulullah itu utamakan dengan berpuasa. Itu. Jadi kalau ada kejadian-kejadian khusus itu Rasulullah berpuasa. Nah, misalkan seperti di bulan Muharram misalkan. Bulan Muharram, tanggal 10 Muharram itu kejadian bagaimana Nabi Musa itu ya. Kejadian di mana Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah membelah laut. Itu kejadiannya adalah pada tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi di dalam bersyukur kepada Allah
mengingat kejadian tersebut, maka mereka senantiasa berpuasa. Orang Yahudi berpuasa, bersyukur keselamatan Nabi Musa pada tanggal itu, maka mereka berpuasa di tanggal 10. Cuman kita kan sudah disampaikan oleh Rasul, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Maka kita disunahkan supaya kita berpuasanya jangan tanggal 10 tok. Kalau Muharram tanggal 9 dan 10, atau tanggal 10 dan 11. Begitu supaya berbeda. Nah, maka kalau kejadian-kejadian istimewa itu dipuasai oleh Rasul. Termasuk di bagaimana Rasulullah itu senantiasa berpuasa di hari Senin. Gitu. Kenapa? Karena kelahiran. Gitu ya, karena kelahiran beliau di hari Senin. Kejadian yang luar biasa. Maka kejadian-kejadian luar biasa senantiasa diperingati dengan berpuasa. Itu amalan yang paling utama. Itu apalagi kekhususan daripada tanggal 8 dan 9-nya hari Arafah dan Tarwiyah dan Arafah itu kan. Nah, itu adalah keutamaan yang luar biasa itu. Jadi kalau nggak sanggup 1 sampai 9, paling tidak ya 8 9-nya. Enggak kuat banget ya tanggal 9-nya itu. Enggak kuat banget ya minimal itu kirim ke pondok itu anak-anak itu puasa itu tanggal 8 9. Ya sudah ini buka puasanya itu kan itu. Ya mau nggak kuat suruh puasa nggak kuat ya minimal membantu orang untuk buka puasanya biar minimal dapat pahala seperti mereka yang berpuasa itu. Itu ya paham ya? Itu. Jadi keutamaannya berpuasa. Itu. Jadi begini, ada yang bertanya, seringkali bertanya ada amalan-amalan itu ya, amalan-amalan secara khusus. Amalan itu misalkan dirumuskan oleh ulama misalkan. Boleh nggak ya kita itu mengambil momentum tertentu, lalu kita bikin, misalkan saya pokoknya setiap tanggal 10 Januari, nggak usah pakai yang inilah, ini yang agak ekstrim ini. Pokoknya setiap tanggal 10 Januari saya niatkan tiap tahun itu baca kulhu 1000 kali itu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Itu artinya itu sebagai momentum. Boleh, nggak apa-apa. Itu kalau itu momentum, itu ya. Nah, jadi tapi yang tidak boleh adalah menganggap ini wajib. Gitu. Jadi kalau di dalam Islam itu, di dalam syariat, wajib itu tempatkan wajib. Ini sunnah tempatkan sunnah, makruh tempatkan makruh, mubah tempatkan mubah, haram tempatkan haram. Mohon maaf sekarang enggak, sekarang banyak disingkat. Islam itu agama sempurna. Kemarin ada itu meme itu yang disebar media sosial. Islam itu agama yang sudah sempurna. Maka hitam harus hitam, putih harus putih. Sudah harus jelas mana yang wajib, mana yang haram. Itu. Sudah harus jelas mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Lu itu hukum itu nggak cuman wajib dan haram. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Tempatkan itu. Ya, karena seolah-olah kalau nggak wajib haram. Itu kalau nggak sunnah bid'ah, kan harus seolah-olah kan begitu. Tidak, tempatkan sesuai tempatnya. Itu. Jadi makanya harus jelas itu. Ini harus jelas di dalam menempatkan. Jadi kalau yang seperti itu boleh nggak? Boleh. Bikin acara misalkan Yasin 100 kali boleh nggak? Boleh. Itu tiap hari salah tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh nggak? Boleh. Itu kebolehan itu selama adalah tidak melanggar syariat. Artinya apa? Artinya dasarnya ada. Dasarnya apa? Kita disuruh baca Quran. Jadi dasar itu tidak harus bersifat khusus. Ya, jadi dalil itu ada dalil khusus, ada dalil umum, dua-duanya bisa kita pakai. Nggak pernah itu Rasul misalkan nyuruh baca kulhu 1000 kali misalkan. Nggak ada ini dalilnya. Tapi ada dalil umumnya, kita disuruh baca Quran. Itu. Paham betul? Nah, artinya kalau ada dalil, walaupun dalilnya sifatnya tidak khusus, tapi kok ada dalil umumnya, boleh. Jadi dalil itu memang ada yang khusus, ada yang
umum. Lah yang umum ini membantu kita supaya kita nggak terlalu ribet, karena nggak mungkin semua dalil dikhususkan itu. Nanti berat itu kalau semua dalil dikhususkan itu. Ini justru yang umum ini supaya kita itu lebih fleksibel. Ini yang penting tidak keluar dari dalil, tidak keluar dari syariat, baik itu dalil yang umum maupun dalil yang khusus. Jelas nih? Ada lagi? Silakan.